Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin dari SMP 2 Larangan ingin memaparkan tentang implementasi prinsip UDL dalam 4 komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran sehingga akan lebih mudah membuat pembelajaran berjenjang, sistematis, dan memberikan bantuan. Misalnya, ketika peserta didik diarahkan untuk mengakses sumber-sumber di internet, dapat dimungkinkan ada peserta didik yang kebingungan dengan sekian banyak sumber yang mereka temukan untuk topik yang akan dikaji. Guru perlu membantu peserta didik untuk mensortir beberapa website dan buku yang akan dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, fokuslah pada mengidentifikasi tujuan yang tidak membatasi cara untuk mencapainya. Karena ketika guru mencantumkan berbagai mana cara peserta didik mencapai tujuan tersebut, maka guru sudah membatasi pencapaian tujuan pada sejumlah peserta didik itu. Contoh tujuan pembelajaran: peserta didik mampu membaca buku tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dan menulis di buku minimal 3 tokoh, misalkan seperti itu. Kemudian kita telah untuk tujuan menulis di buku, dimungkinkan ada hambatan yang penyampaian materi karena beberapa peserta didik mungkin kesulitan mengakses tulisan secara visual dan membuka buku karena memiliki hambatan fisik. Selain itu, beberapa peserta didik mungkin masih kesulitan membaca. Hambatan dalam mengekspresikan melalui tulisan dapat mungkin dijumpai pada peserta didik yang kesulitan menulis dengan pensil, dan beberapa peserta didik yang mungkin belum efektif menuangkan gagasan tertulis dan membuat tulisan banyak. Perbaikan dari tujuan di atas dapat dilakukan dengan tidak perlu mencantumkan cara khusus tentang cara mempelajari materi melalui membaca, dan tidak perlu membatasi aktivitas menulis sebagai tagihan pembelajaran. Oleh karena itu, di tujuan pembelajaran, guru tidak perlu membatasi cara peserta didik mengakses pembelajaran dan mengekspresikan hasil belajar mereka. Tujuan berikut ini sudah dibuat fleksibel dengan tidak membatasi cara peserta didik dalam mengakses materi dan merespon apa yang mereka kuasai. Bila guru menginginkan semua peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran, maka guru perlu memperbanyak akses untuk materi pelajaran. Contoh, bila di tujuan pembelajaran sudah tertulis kalau peserta didik akan menulis laporan tentang sejarah perang kemerdekaan, apa yang akan terjadi dengan kata menulis, sebagian peserta didik dengan kesulitan menulis pasti akan terhambat mencapai tujuan tersebut. Namun bila aktivitas menulis menjadi target pembelajaran untuk melatih peserta didik dengan masalah koordinasi tangan, maka pemberian tahapan menuliskan di komputer dapat membantu peserta didik. Hal lainnya, bila peserta didik kesulitan untuk memulai kalimat pertama, guru dapat memberikan kalimat pertama sehingga mereka dapat menuliskan lanjutannya. Di tahapan berikutnya kita akan membahas mengenai materi ajar. Selain memberikan fleksibilitas yang tertulis di tujuan pembelajaran, dalam tujuan perlu kejelasan mengenai target yang dicapai. Untuk kejelasan tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, perlu dicantumkan kriteria pencapaian yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Contoh, kriteria keberhasilan yang dapat ditetapkan. Demikian paparan dari saya, cukup sekian.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.